Ini dia luarnya garing ya, dalamnya dia kayak ada kenyal-kenyal tekstur dari jamur. Kalian bisa lihat tuh dalamnya. Dicocol pakai saus ini ya, ini pastinya cocok banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin pancake jamur tiram ya. Ini tuh jadi konsepnya kayak martabak tapi tanpa telur, tanpa kulit ya. Memang bahan utamanya tuh jamur tiram. Bagian luarnya crispy, jadi buat kalian yang lagi kepengen jamur crispy cuman pengen yang mini minyak, bisa banget cobain ini ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini aku pakai jamur tiram, pastikan jamur tiramnya tuh yang masih seger, keker kayak gini. Dan juga bukan yang terlalu kecil-kecil ya, karena biasanya lebih agak banyak gitu teksturnya. Dan pastinya nanti kita perlu kaldu jamur sebagai bumbunya dan juga tepung maizena. Untuk cocolannya ini aku bikin seperti cocolan pajon atau martabak Korea itu ya. Ini tuh dia base-nya kecap asin, cuman ada asam, manis, pedas ya, segar. Nah ini ada kecap asin, cuka, minyak wijen, bawang putih, daun bawang, rawit merah. Kalau nggak mau pedas bisa di skip. Dan nanti kita perlu gula juga. Pertama untuk jamurnya ini kita akan suwir-suwir dulu biar nanti matangnya juga merata. Dan sebelum kita masak ya aku peres dulu si airnya supaya keluar, tapi jamurnya tuh tetap kokoh ya, nggak yang jadi mencut banget. Jadi di sini jangan ditabur garam, langsung aja kita siram sama air sambil diaduk-aduk. Nah ini kan si jamur tuh kayak sponge ya, jadi dia akan menyerap si airnya, lalu kita akan peres. Nah begitu peres itu biasa moisture yang ada di jamurnya juga dia ikut keluar. Hasilnya tuh kurang lebih kayak gini, dia udah agak kering tapi bukan yang terlalu mencut ya. Selanjutnya ini tinggal kita kasih kaldu jamur sebagai bumbunya. Kalau pengen yang lebih asin mau tambah garam juga boleh, tapi karena nanti cocolan udah ada rasa, jadi aku bikin rasanya cukup light. Tepung maizena juga masuk. Nih kalian lihat ya, kurang lebih ke coatingnya tuh kayak gini. Jadi bukan yang sampai putih banget, tapi sedikit banget juga jangan. Nanti nggak bisa kering dia. Dan ini tepungnya juga aku pakai tepung maizena ya. Aku pernah coba pakai tepung tapioka tuh dia kayak terlalu kenyal dalamnya. Aku lebih suka pakai tepung maizena atau cornstarch ya, pati jagung. Siapkan wajan. Ini kita panaskan minyak. Jamurnya langsung kita susun aja di atasnya. Dia memang kelepas-lepas gini ya. Jangan khawatir nanti kalau udah matang tuh dia bakalan nyatu gitu ya. Ini cukup pakai api sedang, dan masaknya juga ini harus sabar ya. Kita perlu sampai permukaan bagian bawahnya ini dia benar-benar udah kering tuh. Kalau udah ini tinggal kita balik aja tuh, kalian bisa lihat ya warnanya merata, terus juga garing. Dan sisi satunya juga sama ya, kita biarin sampai kering juga. Nah kalau udah untuk cocolannya ini praktis saja. Untuk daun bawangnya ini kita iris-iris, rawit juga sama ya, kita iris-iris. Kalau nggak mau terlalu pedas, mau pakai cabai merah juga itu bisa banget. Dan untuk bawang putihnya ini aku press ya, pakai garlic presser kayak gini. Jadi garlic presser ini tuh cukup membantu buat tumis-tumis sayur, masakin sarapan ya, marinasi ayam. Karena dia bawang putihnya tuh bukan cuman ke cincang, tapi dia ke press juga, jadi airnya juga ikut keluar ya. Kalau kalian mau, linknya udah aku taruh ya, nanti tinggal klik aja. Supaya aromanya dia nggak terlalu strong, ini aku mau siram minyak, tapi balik lagi minyak ini opsional ya, karena di sini kan kita memang mau mini minyak. Nah buat kalian yang memang lagi ngurangin minyak, si bumbunya nggak usah disiram minyak, nggak masalah. Terus kalau udah kecap asin masuk, cuka masuk, minyak wijen untuk aroma, dan juga gula ya supaya si asam asin dia lebih ngikat lagi. Terus tinggal kita aduk rata dan siap disajikan. Ini dia luarnya garing ya, dalamnya dia kayak ada kenyal-kenyal tekstur dari jamur, tapi bukan yang benyek ya. Karena jamurnya juga ini udah diperas, jadi bukan yang basah. Kalian bisa lihat tuh dalamnya. Dicocol pakai saus ini ya, ini tuh seperti cocolannya pajon. Jadi dia base-nya kecap asin, tapi ada asamnya, ada sedikit manis, wangi dari minyak wijen, bawang-bawangan, dan juga
pedas dari cabai rawit, ini pastinya cocok banget. Atau kalau mau buat lauk ya, kalian bisa pakai saus black pepper, saus padang, saus asam manis, ini juga bakalan cocok banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Dan buku ketiga aku juga udah terbit ya. Kalian kalau misalnya mau cek, aku udah taruh linknya di bawah sini ya. Jadi jangan lupa dicek dan juga check out. See you in the next video.